Oke, sahabat Shalom, damai sejahtera sahabat pada kita semua. Nah, puji Tuhan saudara, kebenaran firman Tuhan akan kita dasarkan kepada yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-58 ayat 13 dan 14, yang berkata demikian: jika engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu, kesenanganmu pada hari kudusku, dan engkau bahkan menyebutkan Sabat sebagai kenikmatan yang kudus dari Yahweh, dan engkau tidak melakukan jalan-jalanmu dan tidak berkata-kata yang sia-sia, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh, kata Tuhan, dan aku akan membuat engkau berkendaraan kemenangan melintasi puncak-puncak di dunia ini, dan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Mulut Yahweh yang mengatakannya. Nah, kekasih Tuhan, sebenarnya bagi pandangan saya pribadi, bahwa aliran-aliran, denominasi dan berbagai-bagai ajaran doktrin itu sebetulnya jangan menghalangi iman kita. Karena sesungguhnya tubuh Kristus itu hanya satu. Tubuh Kristus di dunia adalah gereja, dan gereja harus memegang pengajaran yang murni, ya. Pengajaran sebagaimana gereja awal, bahwa 10 perintah itu tidak pernah dibatalkan. 10 perintah itu tidak pernah dihapus. Itu menjadi dasar dari segala kegiatan manusia di dunia ini. Dan ada berkat, ya, untuk ketaatan-ketaatan yang dilakukan, ada berkat, ya. Berkat Sabat sebenarnya luar biasa, kekasih Tuhan. Kalau kita sudah baca barusan bahwa bila kita taat, tidak menginjak-injak hukum Sabat, artinya kita menjunjung tinggi dan menghormatinya, ya, untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan ini, ya, tentang Sabat ini. Ada janji Tuhan yang berkat yang luar biasa, dan itu sudah dibuktikan bukan cuma kepada pribadi-pribadi, tetapi secara nation. Kita lihat bangsa Israel yang paling teguh memegang perintah Sabat. Kita lihat keadaan mereka hari ini, ya. Dari semua bangsa yang ada di dunia, bangsa Israel ini adalah yang termaju dan paling diberkati. Ya, itu bukti nyata, saudara. Karena itu dasarnya kebenaran. Padahal saya lihat sejauh ini orang Israel itu memahaminya hanya kulitnya saja, ya. Kebanyakan pemahaman daripada saudara-saudara kita, the Judaism, itu arti yang secara hurufiah dan secara flesh atau daging. Tetapi kita melihat ketaatan mereka membuahkan hasil, ya. Betapa dahsyat sebetulnya perintah ini dan berkat bagi umat Tuhan, ya. Bahwa gereja awal bersabat, perubahan menjadi hari-hari yang lain itu terjadi sekitar 325 sesudah Masehi, ketika Kaisar Konstantin mengeluarkan satu edik atau titah, bahwa dengan maksud-maksud politiknya dia sedang menghimpun seluruh Roma untuk menjadi satu dalam satu kesatuan negara yang kokoh. Maka dia memperjuangkan supaya hari dari kaum mayoritas yang ada di Roma itu, yang adalah sebagai penyembah dewa matahari, maka yang memiliki hari sakral mereka yaitu hari Minggu, saudara, maka itu ditetapkan, sehingga berubahlah kekristenan, ya, sebenarnya melaksanakan Sabat
menjadi berminggu. Jadi itu aturan manusia, bukan ketetapan Tuhan. Bahkan hari Minggu ini ditegakkan dengan kekerasan yang luar biasa. Semua yang melanggar untuk secara istilah dikatakan bermalas-malasan pada hari Sabat, mereka akan dibungkamkan, artinya dibunuh. Ya, sudah tahu banyak gereja awal itu mengalami penindasan dan pembantaian karena melaksanakan Sabat. Jadi kasih dalam Tuhan, gereja harus jeli sekarang ini menguji untuk kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran tentang perintah keempat, Sabat. Saya buktikan bahwa penerjemahan mengatakan bahwa telah membatalkan hukum Taurat. Itu bukan demikian. Kalau Anda mau telusuri ke terjemahan-terjemahan yang lebih asli, terjemahan yang tentu saja sumber adalah bahasa Hebrew, yaitu Ibrani. Semua nas-nas yang ada dalam tulisan Latin atau Yunani itu sebenarnya bersumber dari Ibrani, karena semua rasul adalah orang Ibrani. Mungkin ada satu penulis yang bisa berbahasa Yunani, yaitu Lukas sang dokter, dan juga Paulus. Tapi Paulus tidak lancar, saudara. Anda teliti bahwa di berbagai kesempatan selalu, bahkan hampir selalu, bahwa Paulus dia membawa penerjemah. Karena dia tidak lancar menulis dalam Yunani, maka dia menulis tentu saja dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan. Dalam setiap tulisannya bahwa ada tanda yang menjadi tanda daripada tulisan Paulus, bahwa setiap akhir dari surat-suratnya ada tulisan tangannya sendiri. Jadi hanya di akhir daripada penulisannya itu ada tulisan tangannya sendiri. Saya kira para pakar teolog dan ahli-ahli kitab mengetahui hal ini, bahwa setiap tulisan Paulus di akhir daripada setiap tulisannya ada tulisannya sendiri. Berarti yang lain bukan tulisan sendiri, karena dia menulis di dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan. Bahkan khotbah-khotbahnya juga pasti dia memakai penerjemah, karena sang Paulus ini yang banyak melakukan pelayanan dan penginjilan di luar daripada kawasan Israel atau di luar Palestina waktu itu, ke berbagai daerah di Asia Kecil dan di Timur Tengah. Kasih Tuhan. Jadi kita kembali jeli, seharusnya gereja kita di hari zaman ini jangan lagi mempertahankan kebenaran-kebenaran yang bukan Alkitabiah. Ya, saya katakan itu karena di hari zaman ini Anda tahu musuh kita, ya, si iblis. Kami dibukakan bahwa iblis itu, ya, dia punya manajemen, dia punya gerakan, dia punya dia punya kemampuan itu begitu sangat masif dan dahsyat, saudara. Manajemennya lebih canggih, lebih hebat dari negara modern manapun. Negara tercanggih di dunia ini tidak sebanding dengan manajemen dan kepemimpinan dari si iblis, musuh kita itu. Ya, dia sedang menggebrak suatu gebrakan sangat masif di dunia ini, dan dia di hari zaman ini begitu intens, begitu berlipat ganda lagi. Dia mengusahakan satu programnya, saudara, membawa banyak-banyaknya jiwa kepada kebinasaan, ya. Dan yang menjadi sasarannya untuk dia serang hari-hari ini yaitu para hamba Tuhan yang benar, para hamba Tuhan dan keluarga hamba Tuhan itu menjadi sasaran. Bukan serangan-serangan yang kasar seperti itu,
Tetapi mereka membuat sedemikian rupa supaya banyak hamba-hamba Tuhan yang tersesat, banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh, banyak hamba Tuhan terjerat, ya. Berbagai cara mereka bukan punya cuma 1-2 cara, 1000 cara, 1.000.000 cara mereka punya, ya. Anak-anak keluarga hamba Tuhan dijatuhkan, disesatkan dengan segala macam cara, ya. Memang yang di dunia ini hari-hari ini yang aman, yaitu gereja-gereja yang tidak menjadi ancaman bagi iblis, yang tidak bisa mendeteksi dia, itu bisa aman, ya. Tapi gereja-gereja yang benar, gereja-gereja yang sejati, itulah yang menjadi sasaran berbagai cara si iblis sedang, ya, menghancurkan gereja itu. Bahkan dia mengupayakan dengan segala cara. Saudara, cara-cara iblis itu lebih hebat daripada cara-cara manusia. Cara-cara manusia yang telah berproses sekian abad, saudara, menjadi suatu kemampuan yang sangat canggih. Misalnya di militer, di bidang intelijen, ya, saudara. Cara-cara yang sangat luar biasa. Nah, apalagi si setan itu jauh lebih dari itu, ya. Dia bisa mengamati Anda dari jarak yang begitu jauh, dia bisa melihat Anda, ya. Dia bisa mengetahui, memantau Anda, ya. Dia akan melihat celah-celah yang terbuka. Jadi saya katakan yang jadi sasaran hari-hari ini para hamba Tuhan, orang-orang yang diurapi, ya. Anda menjadi inceran. Jangan pikir Anda bebas, ya, untuk berbuat sesukanya. Anda diincar dan diamat-amati, dan Anda sedang diupayakan untuk mengalami kejatuhan. Kalau Anda diberkati, kemudian Anda disodorkan dengan segala cara, ya, yang bisa menjerat Anda, menjebak Anda, berjuta-juta cara, ya, bisa dilancarkan. Kalau Anda punya standar duniawi saja kerohanianmu, maka tidak akan mempan, tidak akan bertahan, ya. Iblis begitu hebat. Tapi kita, saudara, yang bisa mengimbangi semua pergerakan iblis hari ini adalah disebut gereja pengantin. Memang banyak boleh mengakui mereka gereja, ya, mereka gereja. Tapi saya katakan gereja yang sejati adalah orang-orang yang dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, ya. Di dalam dirinya ada Roh Kudus bertakhta dan memimpin dia. Banyak orang Kristen, ya, berprinsip memang dipimpin Roh Kudus, tapi itu cuma di mulut saja, di atas kertas. Ketika orang-orang tidak lagi peka dan tidak taat, tidak respon kepada Roh Kudus, itu sebetulnya saya katakan Roh Kudus sudah tidak tinggal sama dia, ya. Karena Roh Kudus akan tinggal di dalam baitnya yang benar-benar respon kepadanya, yang peka kepadanya, ya. Jadi hari-hari ini saya tunjukkan ini semua kepada semua hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan gereja, ya. Hari ini ada satu perintah untuk kita semua, membawa gereja kembali kepada persatuan dan kemurnian sebagaimana gereja awal, ya. Gereja awal, saudara. Jangan berkata 10 hukum sudah berlalu, sudah dibatalkan. Tidak, saudara. Coba Anda hanya lupa, Anda lupakan 10 perintah ini, apa yang akan jadi dalam hidup Anda? Anda akan melawan hukum, Anda akan bertabrakan dengan hukum. Barang siapa membunuh harus mendapat hukuman. Barang siapa berzina harus menanggung akibatnya, ya. Mungkin manusia tidak lihat, tapi di alam roh akan Anda merasakan hukuman. Anda akan hilang damai sejahtera dan lain sebagainya, ya. Setiap pelanggaran kepada 10 perintah Tuhan itu ada hukum, ada konsekuensi, ada akibat, termasuk melawan hukum 4 Sabat, ya. Sabat itu adalah perintah, dan ada berkat. Anda sudah baca, kita semua sudah dengar, ya, bahwa bila kita menjunjung tinggi Sabat itu, sebagaimana Israel hari ini, saudara akan diberkati. Sabat itu tidak pernah jatuh hari Minggu, tidak pernah jatuh, ya. Memang Sabat itu, Sabat mingguan adalah Sabat. Pekan adalah hari ke-7, ya. Kasih Tuhan, jangan kita dibelokkan. Semua hari-hari ini harus kembali kepada kemurnian.
Semua gereja. Saya katakan begitu. Karena apabila kita tidak kembali kepada kemurnian dan pendirian gereja awal yang sempurna, kita akan hanyut, terbabat. Ya. Jangan engkau berkata, oh kami gereja besar, jemaat banyak, puluhan ribu dan sekian. Ya, ya jangan juga senang seperti itu. Kalau kita tidak berdiri kebenaran, kita pasti hancur. Ya, saudara, banyak gereja juga tidak menjadi ancaman iblis, jadi memang dia tidak ganggu. Ya. Jangan saudara merasa aman, kemudian anda pikir itu sudah merupakan jaminan. Bukan. Sebetulnya kalau mau bicara yang benar, gereja yang paling banyak pergumulan di dunia ini, yang paling banyak dihadang, diganggu dan diserang oleh iblis, itulah gereja yang benar, saudara. Ya, iblis membuat konflik, benturan, perpecahan dan lain sebagainya. Pendek kata, saudara, saya katakan kalau kita tidak memiliki kemurnian gereja awal dan kepenuhan pekerjaan Roh Kudus sebagaimana gereja awal, kita sulit bertahan. Ya. Bahkan boleh kata mustahil, karena iblis begitu dahsyat, saudara. Tuhan bukan pada kita, ya. Setiap hari dia di alam maut, di alam di kerajaan kegelapannya itu. Dia selalu bersidang rapat, saudara. Betul-betul sangat intens, ya. Tiap hari dia rencanakan kecelakaan kepada hamba Tuhan, kejatuhan dan lain sebagainya. Itu jadi prioritas utama, saudara. Setan-setan itu benar-benar berlipat ganda, lebih cepat lagi mereka bergerak. Karena waktu mereka sudah sangat singkat. Sebagai satu pimpinan, kalau dibandingkan, digambarkan bahwa dia memiliki manajemen global. Hari-hari ini saudara lihat, secara alam roh, tapi secara alam nyata juga, orang-orang yang ditunggangi oleh roh-roh duniawi ini, itulah yang menjadi miliknya, ya. Gerakan-gerakan dari berbagai kelompok-kelompok kegelapan, ya, Illuminati dan lain sebagainya, kelompok-kelompok rahasia yang tidak tunduk kepada Tuhan. Mereka sedang mengupayakan untuk penguasaan dunia ini, ateisme, komunisme dan lain sebagainya, bahkan nasisme, ya, bahkan radikalisme segala versi. Mereka sedang bersinergi, berpolarisasi dan berkristalisasi kepentingan mereka sekarang. Mereka yang memegang kunci-kunci kekuasaan keuangan di dunia ini. Saudara, kalau kita gereja terpecah belah, kita tidak akan sanggup untuk melawan mereka, ya. Gereja tidak ada pilihan, hari-hari ini harus bersatu. Amin. Bersatu. Kita bersatu. Mari tinggalkan, saudara. Kalau kita lihat sebenarnya, ya, secara gamblang, Tuhan melarang membuat patung. Kenapa banyak gereja membuat patung dan menyembah patung? Coba Anda pikir, ya. Siapa punya pekerjaan ini? Tuhan menyuruh memerintahkan Sabat. Kenapa dirubah jadi hari Minggu? Ya, siapa punya kerja ini? Saudara. Jadi ini kita harus jujur, saudara. Jangan Anda ikut kepada, misalnya saudara tahu, pimpinan ada di dunia ini, benar, Anda tunduk. Tapi yang paling tertinggi di dunia ini adalah firman dan Roh Kudus. Ya. Anda dengar, Anda simak, Anda bergumul dengan Roh Kudus, ya. Jangan kita mengikuti pimpinan-pimpinan yang buta. Mereka binasa, Anda juga binasa. Saudara, prinsip di dunia ini, tingkat kebenaran apapun yang telah engkau capai, tapi jangan pernah engkau melawan kebenaran, ya. Seorang yang sudah mencapai tingkat kerasulan seperti Yudas, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, ya, maka dia tidak akan selamat. Begitu juga hamba Tuhan, meskipun sudah posisi secara jenjang teologis, akademis teologis, bahkan sudah begitu hebat, on the top, tapi bila Anda melawan kebenaran, Anda pasti binasa, ya. Apalagi Anda menghina nama Tuhan. Ada beberapa prinsip yang Tuhan taruhkan pada kami hari ini, bahwa gereja harus bersatu. Bahkan saya katakan, seluruh umat manusia sebagai keturunan Adam akan bersatu di dalam satu hal,
yaitu di dalam menyembah Tuhan yang benar. Ya, Tuhan, nama pribadi Tuhan di dunia ini cuma satu, yang disembah oleh Adam, yang disembah oleh semua nabi, Abraham, Ishak, Yakub. Kejadian 4 ayat 26. Pada mula itulah orang-orang mulai mengenal nama Tuhan dan mereka mulai berseru memanggil nama Tuhan dan menyembahnya. Kejadian 4 ayat 26. Ya. Oh, pada waktu Enos cucu Adam lahir, pada waktu itu nama Yahweh sudah dikenal. Sakaria 14 ayat 9, bahwa nama Tuhan akan satu-satunya disembah di dunia ini oleh semua manusia, oleh semua bangsa, oleh semua keturunan Adam, yaitu Yahweh. Sakaria 14 ayat 9. Yahweh. Saya ingatkan dalam penerjemahan, jangan Anda terpaku kepada akar Yunani. Tidak benar. Akar kita adalah akar Ibrani. Ya, dasar dari pemikiran Yunani adalah filsuf sesuai filsafat mereka atau falsafah mereka. Kebenaran adalah abstrak. Tapi kalau kita berakar kepada Ibrani, sumber kita yang benar, ya, kebenaran adalah realitas. Dan Tuhan sudah membuktikan bahwa dirinya sebagai sang kebenaran itu, sumber kebenaran. Dia telah membuktikan dirinya sebagai satu realitas. Dia menjadi daging, dia melakukan karya keselamatan, dia dilihat, bahkan disaksikan, bukti nyata, bahkan sampai jutaan jiwa melihat dia melakukan karya-karya yang hebat sampai kematian, dan bahkan dia mati, bangkit lagi, dia naik ke surga. Begitu banyak saksi melihat dia. Ya, beda dengan agama lain toh, kepercayaan lain. Ya, Tuhan mereka nggak tahu modelnya gimana ya, bentuknya gimana. Tapi Tuhan kita jelas, dia realitas, dia telah membuktikan dirinya. Jadi saudara, sangat berbeda sebetulnya pemahaman akar Yunani dan akar Ibrani. Kalau Yunani mereka berkata kebenaran itu abstrak. Tapi kalau kebenaran berdasarkan akar Ibrani, the truth is reality, is a reality, ya. Dan Tuhan sudah membuktikan dirinya sebagai satu realitas, bahkan yang bisa dipegang, yang dilihat, disaksikan berjuta-juta orang, ya. Jadi kasih dalam Tuhan, kembalilah kita kepada kebenaran yang sesungguhnya, kepada kemurnian sesungguhnya. Jangan saudara, saya katakan ini sebagai hamba Yahweh yang memiliki visi misi yang Tuhan sudah nyatakan kepada saya. Gereja harus bersatu. Kalau dia tidak bersatu, dia tidak akan bisa melawan iblis dan kerajaan alam maut. Tidak dapat dilawan, ya, kalau gereja tidak bersatu. Jadi hamba Tuhan, saya katakan, ini hukum, ini juga perintah saudara. Dan ini Anda boleh uji dengan hati nurani Anda. Kalau masing-masing engkau hanya mau mempertahankan bahwa engkau besar, denominasi hebat, keuanganmu hebat, fasilitasmu hebat, dan engkau menahan, engkau mau acuh, tidak respon kepada panggilan Tuhan ini, bahwa gereja harus dibawa kembali kepada kemurnian. Kita semua akan bersatu di dalam kemurnian kebenaran awal, gereja awal. Ya, saudara, kalau Anda tidak respon, maka Anda berdosa. Ya. Dan gereja Jawatan Roh yang muncul hari ini, dengan demikian akan, saudara tahu bahwa gereja hanya dapat ditegakkan juga, dijaga dan ditegakkan dengan kuasa. Ya. Jadi siapa yang melawan gerakan pemulihan ini, dia akan tersingkir. Ya. Dia akan diganti jabatannya. Roh Kudus akan bekerja. Orang-orang yang bahkan yang melawan kebenaran. Kebenaran tertinggi, saya katakan apa? Anda hamba Tuhan, ya. Kebenaran tertinggi. Saudara tahu apa? Bukan hukum tertinggi. Hukum utama memang kasihlah, ya. Kasihlah Tuhanmu.
dengan segenap hati. Tapi kebenaran tertinggi adalah nama Tuhan itu sendiri. Nama Tuhan ini bukan cuma sekedar nama seperti nama manusia. Nama Tuhan itu adalah menara kekuatan dan keselamatan. Ya. Kita selamat karena namanya. Amsal 18 ayat 10. Ya. Nama Tuhan adalah menara kekuatan, kesanalah orang benar berlari dan dia selamat. Yoel 2 ayat 32. Barang siapa berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa memanggil berseru kepada nama Yahweh, dia akan selamat. Saudara tahu artinya bahwa barang siapa benar-benar mengandalkan nama Tuhan dan berusaha hidup benar, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, dia selamat. Bahkan nama itu menyelamatkan. Kita juga diselamatkan kalau versi Indonesia dikatakan karena nama Yesus. Nah, nama Yesus yang sebenarnya adalah Yahweh. Ya, semua teolog dan pakar-pakar kitab suci tahu bahwa nama Yesus yang kita sebut dalam bahasa Indonesia Yesus Kristus itu diambil dari nama Yosua. Nah, Yosua itu di dalam tulisan asli tulisan Yod He Waw Shin Ayin YHWSYA. Saudara tahu Ibrani itu apalagi Paleo Hebrew tidak ada vokal, tidak ada A, E, U, E, O. Ya, huruf A, Alef dipakai sebagai konsonan. Ya, jadi bunyi daripada YHWSYA adalah Yahshua. Yahshua. Jadi apapun yang muncul dari kombinasi YH, Yah, itulah nama Tuhan. Dan Shua. Jadi nama Yosua sebenarnya yang kita kenal di dalam terjemahan Inggris dan Indonesia Yosua. Nama bunyi asli dalam bahasa sumbernya adalah Yahshua. Yahshua, ya. Saudara tahu apa arti Yahshua? Yah adalah Yahweh, Shua juru selamat. Jadi sebenarnya Yesua itu atau Jesus Christ adalah Yahweh juru selamat. Nah, kita selamat karena nama Yahweh. Nama Yesus yang sebenarnya adalah Yahweh. Anda buka Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Saudara, nama Yahweh, nama Sang Mesias, Sang Tunas, yang kerajaannya tidak akan berkesudahan, namanya yang sebenarnya. Dalam naskah-naskah yang lebih asli kalau Anda baca, jangan baca hanya versi terjemahan lokal, ya. Itu tidak akan menjamin Anda menemukan kebenaran. Tapi bacalah dalam sesuai referensi yang sumber, saudara akan dapati namanya adalah Yahweh Tsidkenu. Tsidkenu adalah keadilanku. Berarti itu bukan nama, itu suatu gelar atau sesuatu julukan yang ditujukan kepada satu pribadi yang adil dan yang fair. Tapi namanya adalah Yahweh. Yahweh, Yahweh. Saudara, nama ini bukan cuma sekedar nama. Saya buktikan nama ini bisa mengalahkan setan, mengusir kuasa kegelapan. Di dalam nama ini saya kuat. Di dalam nama ini saya sembuh mujizat. Saya panggil nama ini. Saya berseru kepada Anda. Saya bernafas di dalam nama ini, ya. Saya bisa kuat, ya, dan menang atas semua pergumulan. Jadi saudara, secara ringkas bahwa kebenaran tertinggi di dalam kitab suci adalah nama itu sendiri. Nama Tuhan. Barang siapa berseru pada nama Tuhan, dia akan ada keselamatan di sana, ada jawaban di sana. Barang siapa berseru dengan hati yang murni, ya. Bahkan di dalam nama Yahweh kita mengalahkan semua kuasa kegelapan di dunia. Benar, saudara? Ya. Sebab apa? Ketika engkau menyebut nama yang sakral ini, nama sakral ini ibarat suatu kombinasi daripada suatu password atau PIN. Ketika Anda memanggil nama ini, maka tiba-tiba di dalam alam iman Anda connect kepada sumber kekuasaan di alam semesta ini, kepada takhta Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Barang siapa memanggil nama ini dengan penuh iman, dia terkoneksi dengan sumber. Jadi saudara, saya kembali berkata kepada kita semua, terima kepada hamba-hamba Tuhan, kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana gereja awal. Buang semua doktrin kita, doktrin abad ketiga, doktrin abad keempat, doktrin abad pertengahan, doktrin isme, bahkan Calvinism, bahkan Lutherism. Saudara, memang itu ada kebenaran, tapi itu hanya secuil saja dari kebenaran. Tapi kebenaran yang sesungguhnya adalah di
kepada pendirian gereja awal. Semua harus merindukan Roh Kudus. Semua harus memiliki Roh Kudus. Jangan Anda berkata, oh kami tidak ada pekerjaan Roh Kudus, kami tidak ada karunia Kudus. Itu tidak ada cerita seperti itu. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mencari dia akan menemukan, barang siapa meminta dia akan menerima, barang siapa mengetok pintu-pintu akan dibukakan. Barang siapa berusaha, apabila perhimpunanmu, apabila engkau pribadi, engkau mengadakan doa puasa, engkau mengadakan program untuk mencapai, untuk merebut, untuk memiliki, yaitu pekerjaan roh dan karunia Roh Kudus dengan segenap cara-cara sesuai dengan Alkitabiah atau firman Tuhan. Engkau berpuasa, engkau giat mengadakan program doa malam, benar-benar merindukan, benar-benar meminta, benar-benar engkau mencarinya seperti engkau mencari permata, saudara, ya. Engkau akan mendapatkan. Jangan Anda berkata, oh baru 10 kali Anda berdoa, 100 kali belum terjawab, Anda sudah kecewa. Itu bukan begitu, ya. Barang siapa memperjuangkannya, pasti dia menemukannya, saudara. Amin. Saya memiliki kesaksian itu 7 tahun. Saya orang rasional, saya tidak percaya mujizat, tapi saya membaca firman Tuhan, saya membaca Injil, Tuhan mulai berkarya. Saya tahu tanpa karunia Roh Kudus, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saya akan hanyut, saya tidak akan menang melawan kuasa-kuasa iblis. Maka satu syarat, saudara, keperluan yang utama, harus memiliki suatu kehidupan, ya, berkualitas pekerjaan roh, bahkan memiliki karunia Roh Kudus itu, ya. Dan saya mencari itu 7 tahun, ya. Dalam setiap ibadah, 1 minggu 7 hari beribadah, ada kegiatan, ada doa malam. Saya juga kerja di suatu perusahaan, 7 tahun itu saya kerja, ya. Saya juga giat beribadah dan membantu pelayanan yang ada. Doa malam, doa puasa, tidak pernah absen. Membantu pelayanan, benar. Karena saya merindukan sesuatu dengan Tuhan. Apa yang terjadi? 7 tahun Tuhan menjawab. Tuhan memberi saya karunia penglihatan, suatu penglihatan yang dahsyat sekali. Dan 1 bulan saja langsung terjadi. Dan sejak saat itu saya mulai menerima segala penglihatan. Saya bisa buka mata ini melihat penglihatan, saudara, ya. Hal-hal yang luar biasa, sulit dijangkau, bukan dengan angan-angan. Saya sadar seperti ini. Saya lihat sesuatu pemandangan, herannya pemandangan ini juga tidak terhalang. Saya melihat jelas seperti saya melihat dunia ini yang nyata. Tapi saya lihat ini, apa yang saya lihat ini juga nyata, tidak terhalang, nyata seperti ini. Susah dijelaskan, secara logika memang nggak masuk akal, ya. Begitu, saudara. Banyak hal yang Tuhan sudah bukakan kepada saya. Jadi saya berbicara kepada terutama hamba Tuhan. Engkau berdosa kalau tidak membawa gerejamu kepada kemurnian awal, karena tetap mereka akan hancur, ya. Tidak akan bertahan melawan iblis. Sudah tahu di dalam prinsip peperangan, hamba Tuhan, kita semua harus tahu, dan engkau sudah tahu bahwa kita di dunia ini adalah di dalam medan peperangan, ya. Kita ini secara teknis perang melawan iblis, melawan segala taktik, strategi, tipu daya dan muslihatnya, segala permainannya, ya. Dan kalau engkau orang benar, engkau pasti akan diawasi, bahkan diserang apabila engkau ada celah, engkau diserang, saudara, ya. Anak-anakmu disesatkan dan lain sebagainya kalau engkau tidak waspada, engkau tidak cover dengan doa dan lain sebagainya, ya. Seperti itu banyak. Nah, saudara, kita harus bawa gereja kembali kepada kemurnian. Buang semua doktrin-doktrin. Bukan berarti bahwa kita harus hidup tanpa organisasi, bukan. Silakan dengan semua organisasi dan denominasi dan manajemen yang ada. Tetapi pimpinan-pimpinan gereja harus mengupayakan sesuatu untuk kembali kepada kesempurnaan dan kemurnian gereja awal, ya. Kita semua harus bersatu di dalam satu nama. Nama itu adalah kebenaran tertinggi. Nama Yahshua HaMashiach adalah Yahweh. Kalau Anda dengar, cari saja salah satu kesaksian daripada Tony Dow.
Ya, saya melihat bahwa seorang hamba Tuhan ini dia benar-benar adalah seorang yang jujur, dan dia pernah memang rohnya diangkat dan bertemu dengan Bapa di surga, dan dia mendengar langsung dari Tuhan ketika dia bertanya tentang nama Tuhan. Ya, Tuhan katakan, akulah Yahweh, akulah Yeshua HaMashiach. Sudah tahu Yahweh itu Yeshua HaMashiach yang kita sebut Mesias Juru Selamat. Dia adalah Yahweh yang menjadi daging. Ya, hal ini juga dibuktikan di kitab tertua sebenarnya, tapi baru ditemukan belakangan ini. Kitab Adam namanya. Itu kitab Adam, tulisannya Henokh. Ya, masih banyak orang masih kontroversi karena tidak ada penulis ya. Tetapi gaya penulisannya sangat kompatibel dengan yang ada di dalam nas-nas Kejadian. Ya, sangat kompatibel. Saya tidak ragu bahwa itu adalah tulisan daripada Henokh, turunan ke-6 dari Adam. Di situ mengisahkan bagian besar dari apa yang tertera di tentang penciptaan dan tentang Adam dan keturunannya sampai ke Henokh. Jadi Henokh pernah dia ketemu dengan Adam dan dia sebagai turunan ke-6, ya. Karena usia Adam sampai hampir 1000 tahun, saudara. Jadi dia ketemu dengan Adam dan dia bisa mendengar langsung bahwa di dalam kitab Adam ini, di dalam pasal 24 dan beberapa pasal lainnya, Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa Adam dan Hawa akan kembali ke Taman Eden apabila Tuhan sudah datang menjadi daging dari keturunan Adam pada hari kelima, kata Tuhan. Hari kelimanya Tuhan, tentu saja milenium kelima. Tuhan sudah katakan, aku akan menjadi daging dari keturunan Adam, dan dia akan menebus Adam, dan Adam akan kembali ke Firdaus. Saudara, jadi benarlah Tuhan katakan sebagaimana di dalam Markus 12 ayat 29, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Dengarlah Israel, Yahweh Tuhan kita, Dia Esa. Tuhan saja katakan Esa. Nah, Yesua ini bukan Tuhan sebenarnya, Tuhan anak. Memang ditulis Tuhan anak, tapi Tuhan ini tidak pernah beranak, ya. Dia bukan diciptakan. Kalau manusia diciptakan, saudara ingat baik-baik, manusia diciptakan. Kalau Yeshua HaMashiach, dia keluar dari pribadi Bapa sendiri. Dia adalah bagian dari pribadi Bapa, ya, yang berlembaga lewat perawan Maria, ya. Bukan hasil keinginan, bukan buatan manusia. Dia Bapa yang berlembaga di dalam perawan Maria dan menjadi manusia yang sempurna sebagai Adam kedua. Jadi kasih dalam Tuhan, berimanlah yang benar. Kita harus kembali kepada pendirian gereja awal. Pendirian gereja awal salah satu adalah Sabat. Nah, pekerjaan roh dan Sabat, ya. Dan hari-hari ini dibukakan bahwa kebenaran tertinggi dari semuanya adalah nama Tuhan itu sendiri, ya. Engkau melaksanakan hukum pertama dan kedua, belum tentu engkau selamat, belum tentu. Tapi firman katakan, barang siapa berseru kepada nama Yahweh, sungguh-sungguh dalam hidupnya dia komit, hidupnya memanggil nama Yahweh, dia selamat, saudara. Ya, soal proses bagaimana dia selamat, tentu saja ada proses. Tapi saya percaya langkah awal dia memanggil nama Yahweh itu akan membawa orang kepada keselamatan, ya. Tentu saja ada orang yang memanggil nama Tuhan yang sungguh-sungguh, tentu saja dia siap untuk taat, ya. Jadi jangan ada hamba Tuhan dia berpolemik dan berkata, oh masa cuma memanggil Tuhan sudah selamat. Nah ini, ya ini firman yang katakan. Jadi tentu saja orang yang sungguh-sungguh komitmen dia memanggil nama Tuhan, pasti dia akan melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Pasti dia akan berbalik dari dosa-dosa, ya. Karena nama Tuhan itu memberi kekuatan kepadanya untuk berubah, ya. Saya katakan bahwa nama itu setiap kali engkau panggil ada suatu energi yang masuk, ada suatu radiasi, saudara. Saya katakan. Contohnya, saya sering dalam kelemahan ketika memanggil nama ini, saya panggil karena saya perlu, saya minta izin Tuhan, minta izin, saya pakai namamu sebagai sumber kekuatan. Nama Tuhan, kekuatan nama Tuhan, kuasa nama Tuhan ini pernah diriset oleh seorang ahli penyakit dalam. Dia membuat dia mendapat temuan bahwa penyakit dalam termasuk paru-paru dan lain-lain itu
Itu kesembuhan bisa terjadi ketika dia berjemur di panas matahari pagi, ya, itu mendatangkan kesembuhan. Tapi yang heran bahwa dia temukan juga suatu yang memiliki daya kesembuhan yang hebat, yaitu nama Tuhan. Dan ini sudah pernah diriset, dan waktu itu ketua pimpinan kami sudah berpulang, ya. Dia diundang karena dia ini sebagai orang yang pemasyhur nama Yahweh, sangat terkemuka waktu itu. Dia diundang karena soal nama ini. Jadi dia juga menyaksikan di kalangan intelektual yang hadir bahwa didemonstrasikan dengan memakai suatu alat, bahwa ada sejenis nama ketika disebutkan bisa mendatangkan kesembuhan. Jadi pemakai alat yang canggih ini dipakai semua nama-nama Tuhan yang ada di dunia ini, ya. Tentu saja termasuk Osiris, Amon-Ra dan lain sebagainya, nama-nama Tuhan lokal dan lain sebagainya, termasuk Yesus Kristus, termasuk Allah dan Yahweh, Elohim dan lain sebagainya. Yang menarik bahwa nama-nama lain tidak ada dampak, ya. Tapi ketika disebut nama Yesus, itu di indikatornya ada suatu reaksi, ya. Tapi tidak terlalu maksimal. Berarti memang ada kuasa juga di dalam nama itu. Tapi yang paling sangat kuat itu indikator ketika nama Yeshua dan nama Yahweh dibunyikan. Kelihatan seperti ada suatu radiasi seperti itu, suatu terang. Dan orang itu diamati bahwa ada sesuatu terjadi di dalam tubuh orang yang mengalami sakit itu, pada bagian penyakitnya itu ada suatu reaksi yang positif yang terjadi, ya. Seperti itu, bahwa meskipun secara ilmiah telah dibuktikan, tapi kami belum dengar perkembangannya bagaimana. Tapi yang jelas bahwa nama Yahweh itu menyembuhkan, dan nama Yesus yang sebenarnya adalah Yahweh. Dia adalah Yahweh Juru Selamat. Karena itu nama Yesus seringkali juga ada kuasa. Tapi yang lebih maksimal, lebih optimal apabila kita memanggil nama Yahweh dan Yeshua disebutkan. Kami dulu mengusir setan pakai nama Yesus sampai setengah jam. Kalau hari-hari ini saya mengusir iblis dan kuasa gelap, itu enggak regi 10 menit. Barangkali 5 menit. Ya, sudah keluar langsung. Nah, kasih dalam Tuhan. Dan Anda kalau bergumul, coba Anda panggil nama Yahweh. Anda bernafas dalam nama Yahweh, kami tolak kuasa kegelapan, iblis, segala kelemahan, sakit, penyakit yang membuat takut, membuat cemas. Anda tolak semua itu, buang semua itu. Itulah yang menghalangi iman Anda, ya. Anda berdoa semua yang bukan dari Tuhan, yang menyesatkan pikiran hatimu, yang melemahkan engkau tolak di dalam nama Yeshua, dalam nama Yahweh, dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua. Dua nama itu ada kuasa, karena pada hakikat dua nama itu adalah satu adanya, ya. Anda bergumul, dan itu realita. Apabila Anda terhalang berkat, Anda bergumul, Anda masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, Anda pagari, proteksi dulu keluarga Anda, pribadi Anda. Kemudian Anda berdoa, perangi 1 jam, mungkin 2 jam, sampai Anda capek berdoa. Itu akan terjadi, akan terbukti, ya. Ini mungkin ada masalah di dalam pribadimu, dengan keluargamu, dengan rumah tanggamu, ya. Masalah apa saja, Anda bergumul sungguh-sungguh, ada mujizat, ya. Saya pernah retak tulang kaki, ya. Tidak dipijat, tidak dirawat apa-apa. Saya berdoa dengan iman, berdoa sampai berjam-jam. Saya berdoa tumpah tangan dengan iman, dengan segenap hati, segenap jiwa. Saya panggil nama Yahweh berulang-ulang, saya tumpah tangan. Sembuh, ya. Jadi saudara, apapun pergumulan kita hari ini, kebenaran tertinggi adalah nama Yahweh, ya. Dan gereja harus kembali ke nama itu. Pada zaman Yeshua Masih memang nama Yahweh sempat hilang. Karena sejak 300 tahun sebelum Masehi, ya, sejak 300 tahun sebelum Masehi, para rabi-rabi, ya, di masa tidak ada wahyu dan tidak ada nubuat, para rabi-rabi tanpa petunjuk Tuhan, mereka misinterpretasi terhadap larangan jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Mereka kebablasan, mereka membuat suatu keputusan supaya nama Tuhan jangan dipanggil sama sekali. Dari semua awalan yang Yah, ya, itu diganti dengan Y. Jadi sebenarnya nama Yehuda adalah Yahuda. Saudara, diubah jadi Yehuda. Begitu juga nama Yahsua atau nama Yosua yang dikenal
Tapi dalam bunyi asli kalau nama Yosua, Yahshua. Itu dirubah jadi Yesua. Yesua HaMashiach. Saudara, jadi sebenarnya pada zaman Yesua, nama itu memang dibelokkan menjadi Yahshua menjadi Yesua karena ajaran para rabi. Ya. Tapi mereka tahu di dalam tulisan, semua tulisan nama di dalam kitab suci, di semua tulisan nama Yahweh tetap ada, Yod-Heh-Waw-Heh. Tapi ketika dibacakan mereka ganti dengan Hashem atau Adonai. Ya. Mereka menghindari pemanggilan nama langsung. Tapi di dalam tulisan-tulisan Ibrani, termasuk yang dibacakan oleh Yeshua HaMashiach di sinagog-sinagog, nama Yahweh itu ada. Jadi jangan ahli-ahli kita bilang membantahnya, sedangkan Yeshua tidak memanggil nama Yahweh. Salah, saudara. Nama itu ada di dalam semua nats-nats, semua gulungan-gulungan kitab, Yod-Heh-Waw-Heh tetap ada. Tapi karena ajaran rabi, secara tradisi mereka patuh kepada para rabi, mereka panggil. Ketika menemukan nama Yahweh, mereka katakan Hashem atau Adonai. Ya, ingat itu. Tapi kebenaran ya akan kembali kepada kebenaran. Karena itu nama itu sekarang sudah tahu. Semua umat Tuhan akan bersatu di dalam nama itu sekarang. Segala bangsa. Sakaria 14 ayat 9 berkata bahwa di zaman, satu saat pada zaman akhir ini tentunya, bahwa semua bangsa hanya akan menyembah satu nama, yaitu nama Yahweh. Ya, Sakaria 14 ayat 9. Jangan Anda hanya patokan bahasamu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda harus referensi ke bahasa sumber Yahweh. Ya, saudara. Jadi dunia ini, bahkan seluruh umat manusia, ya, kalau Anda tidak percaya, Anda akan ketinggalan. Kalau Anda tidak percaya, satu saat seluruh bangsa, seluruh manusia sebagai keturunan Adam, mereka akan memanggil dan menyembah hanya satu nama, yaitu Yahweh. Semua bangsa, termasuk bangsa Arab, termasuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, China dan lain sebagainya, hanya satu nama. Jadi sekali lagi, hamba-hamba Tuhan, inilah suara, ya, pesan yang Tuhan sampaikan kepada saya. Di akhir zaman gereja harus bersatu, ya, dan nama itu, nama panji kemenangan kita adalah Yahweh, ya, Yahweh. Kenapa Israel hebat, saudara? Karena nama Yahweh. Tuhan katakan, Israel, aku membela bukan karena engkau, tapi karena namaku yang ada di dalam engkau. Daud menang karena dia memanggil nama Yahweh, ya. Ketika dia menghadapi Goliat, dia aku datang di dalam nama Yahweh. Saudara, di dunia ini banyak Goliat, ya, kuasa-kuasa gelap, Goliat. Tapi kalau kita bersatu, saudara, kita hadapi Goliat itu di dalam nama Yahweh, pasti semua tumbang, saudara. Kekuatan terhebat di dunia ini adalah nama Yahweh. Kalau Anda bergumul, Anda dalam kesesakan, panggil nama ini, panggil dengan iman, panggil, saudara, dalam nama Yahweh. Anda akan rasakan Anda mengalir kekuatan roh, kekuatan jiwa, kekuatan iman mengalir, bahkan kekuatan fisik mengalir, ya. Karena firman katakan nama ini sumber kekuatan. Jadi saudara tidak menggunakan nama ini, Anda bodoh, ya. Karena ibarat Anda memegang senjata terdahsyat di dalam dunia ini, dan Anda tidak menggunakannya untuk melawan musuh-musuhmu, si iblis setan, penghalang-penghalang berkat, Anda rugi, ya. Kami punya banyak kesaksian, tapi puji Tuhan, ya. Tapi itulah dasar, kami sudah sampaikan pesan, kita harus bersatu. Keluarga-keluarga Kristen bersatu. Jangan Anda pikirkan Anda sudah berhasil, Anda sudah mencapai jabatan dan posisi-posisi yang hebat. Itu sudah menjadi jaminan. Setiap kepala keluarga wajib untuk mempersatukan rumah tangganya di dalam Tuhan. Keluarga yang benar-benar kuat, keluarga yang benar-benar bersatu di dalam Tuhan. Yang satu terbeban, satu sepenanggungan, satu iman, satu roh, ya. Kalau Anda tidak bersatu di dalam Tuhan, ya cuma untuk nama itu sudah. Mungkin orang lihat, wah bagus, tetapi engkau rapuh. Ketika engkau akan menghadapi iblis, dia hanya memainkan 1-2 kali jurus, engkau hancur. Dia membuat engkau konflik, benturan, perceraian,
perpecahan, hancur engkau. Ya. Tapi kalau keluarga-keluarga benar-benar kuat, biar mereka dalam keadaan lemah, keadaan berkekurangan, kalau mereka bersatu dan bangkit di dalam nama kudus ini, satukan iman, mereka berdoa dan berdoa. Saudara, tidak ada yang bisa menahan. Kuasa paling hebat di dunia ini bukan nuklir, saudara, bukan teknologi juga, ya, tapi iman. Ya, apakah yang mengalahkan dunia ini dan segala isinya? Imanmu. Kalau engkau beriman sesuatu, itu akan terjadi. Asal imanmu itu sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, kalau engkau beriman, oh saya menjadi raja di dunia ini, mungkin pasti itu tidak akan terjadi, saudara. Ya. Kalau Anda beriman, saya mau jadi penguasa dan pengusaha sukses, supaya saya bisa berbuat bagi banyak orang, ya, minimal itu akan terjadi. Ya. Kalau engkau ingin menjadi sesuatu, berjuang untuk Tuhan, untuk Yahweh, ya. Dan saya katakan kepada kita semua, ya, dan ini jawatan roh yang berbicara. Apabila engkau lebih mencintai nama Tuhan lain, nama sebenarnya bukan nama Tuhan kita, engkau membelanggi nama Tuhan seperti waktu Israel sebelum mereka terbuang ke Babel, mereka menaruh nama Tuhan itu sepertinya di gudang saja, cuma cadangan. Mereka simpan nama Tuhan, tapi mereka getol memakai nama yang lain, bahkan Baal itu dibanggakan. Buktinya di Israel, Elia menghadapi 300 lebih nabi Baal, nabi yang sejati cuma sedikit. Begitu juga di Israel, saudara, banyak kali di dalam beberapa masa-masa Israel itu sering terjadi, ya, mereka melupakan nama Tuhan. Seperti juga di Indonesia ini, saya lihat lebih renown, lebih tenar, lebih masyhur, justru bukan nama Tuhan yang benar, tetapi nama Tuhan dari agama lain yang disembah oleh paganis, oleh Quraisy, ya. Itu yang renown, yang masyhur di Indonesia ini, di kalangan kekristenan sendiri. Coba pikir logika hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan gereja ini. Mereka rela demi mungkin mempertahankan apa yang mereka anggap benar. Mungkin mereka takut bahwa jemaat mereka pindah lagi denominasi, ya. Mereka pikir jemaat itu milik mereka sendiri, maka mereka membuat aturan, bahkan melarang pemanggilan nama kudus yang benar. Padahal Tuhan menyuruh bahwa nama Tuhan itu dimasyurkan, ya, diserukan, karena nama ini justru sumber keselamatan. Sebagai kebenaran tertinggi, hamba-hamba Tuhan model demikian dia berdosa. Kalau dia tidak bertobat, saya sebagai jawatan roh, dia pasti akan mengalami hal. Dia akan tergantikan. Dia tidak layak duduk di posisi itu. Orang-orang duduk di posisi itu adalah orang-orang yang mencintai keadilan kebenaran, yang komitmen kepada kebenaran, kehendak Tuhan, ya. Orang-orang yang hanya mementingkan organisasi, kelompok dan pribadinya tidak layak menjadi pimpinan, ya, tidak layak. Saya jawatan roh katakan dia akan digantikan. Roh Kudus akan bekerja, ya, saudara. Jadi kasih dalam Tuhan, hari-hari ini mari kita kembali kepada nama kudus yang benar. Nama kudus yang benar ada kuasa, ada otoritas, ada kekuatan, ada mujizat, ya. Sebab ketika engkau memanggil nama itu, berarti engkau terkoneksi dengan sumber kekuasaan di alam semesta ini, di dalam, yaitu kepada takhta Tuhan, ya. Nah, puji Tuhan, itulah kebenaran bahwa sabat itu ditegakkan dengan iman. Saudara, sabat kelihatannya, kesimpulannya, ya, menit terakhir, sabat itu kelihatannya pasif, ya. Kelihatannya kita pasif, tetapi sebenarnya itu aktif. Ibarat orang memikul beban kita ini, ya. Beban itu Anda pikul 6 hari berjalan, ya, dan pada hari ke-7 Anda dikatakan Tuhan istirahat. Sebetulnya Anda menyerahkan bebanmu kepada Tuhan. Sebagaimana contoh Israel, contoh nyata. Pada perang 6 hari itu jatuh pada Yom Kippur, hari ke-6. Perayaan Yom Kippur, orang Israel berpuasa dan berhenti dari pekerjaan, ya, dan mereka mengadakan puasa dan menyesali dosa-dosa mereka. Pada hari itulah mereka diserang dari seluruh penjuru oleh kekuatan musuh yang dahsyat, ya.
kekuatan musuh kalau secara hitung secara nominal mungkin ada ya 1:10 ya. Ibarat seekor kelinci melawan serigala atau harimau. Bayangkan ya. Tiba-tiba mereka diserang dari seluruh penjuru. Nah, apa yang terjadi? Justru saudara, pasukan musuh hancuran ya. Kalah total, kalah telak. Kalah memang secara ya tanpa syarat. Apa rahasianya? Pada hari Sabat Bapa Yahweh yang bangkit berperan dan berperang. Jadi apapun masalahmu saudara taat. Jika engkau pada hari Sabat engkau menyerahkan segala masalahmu. Ibarat orang naik mobil pikul beban, ya, pikul beban yang sangat berat. Nah, kalau engkau sudah naik mobil, taruh saja itu, lepaskan. Nanti Tuhan yang antar, ya. Nanti dia sampai tujuan. Begitu juga contohnya untuk Israel, ya. Jadi sahabat itu sebenarnya dahsyat, mengandung berkat yang luar biasa. Yesaya 58 ayat 13-14 tersebut, itulah jaminan. Saudara buktikan Israel hari ini mereka bangsa yang taat sahabat, ya. Mereka unggul dalam segala hal, ya. Kesehatan, keuangan, ya, perdagangan, ya, militer, apa semua mau sebutkan. Unggul dalam segala hal. Karena istirahat itu, sahabat itu ada manfaat yang luar biasa secara psikis, secara fisik, secara spiritual, ya, banyak dan banyak. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan juga yang melawan sahabat, ya kasihan dulu, engkau melawan kebenaran, ya. Jadi hari-hari ini saudara, menurut saya jangan lagi kita berpegang teguh kepada doktrin-doktrin. Tidak usah ada doktrin-doktrin, kembali pada gereja awal, baptisan yang benar, jangan banyak alasan, ya. Kenapa kalau saudara, tentang saya kasih contoh, kenapa diajar baptisan yang benar kok dipelintir lagi, ya? Saya katakan, apakah ada di dalam Alkitab baptisan anak-anak, ya? Ini bukan cuma kalangan denominasi tertentu, semua yang merasa diri orang Kristen. Saya katakan, coba buktikan di Alkitab, di kitab suci, ada baptisan anak-anak, anak-anak masih ya bayi, ada? Ya, tidak ada dasar, saudara. Kenapa jadi doktrin, jadi pegangan gereja? Coba, saya berkata sebagai gereja, pemilik gereja adalah Yeshua Masiah, pimpinan-pimpinan gereja. Ini suatu perkara serius. Anda harus kembali. Kalau Anda tidak kembali kepada kebenaran gereja awal, Anda gereja cuma untuk nama, gereja yang tidak bisa melawan iblis. Ya. Iblis mungkin tidak ganggu Anda karena tidak membahayakan dia, ya. Tapi kalau Anda mau jadi gereja yang benar, gereja yang selamat, harus kembali kepada kebenaran, ya. Tidak usah bertahan doktrin ini, siapapun yang ajar, Konstantin yang ajar atau siapa yang ajar. Kembali kepada kemurnian kebenaran firman Tuhan, ya. Baptis yang benar. Baptisan itu bukan cuma milik gereja Pentakosta atau gereja apa. Itu milik Tuhan, milik Yeshua Masiah, milik Bapa Yahweh, ya. Itu untuk umat Tuhan, bukan satu denominasi. Banyak dari gereja kita ini harus jujur. Kalau tidak, sudah tahu, ya, ada orang dari keluarga kami pernah Tuhan bawa ke lihat ke alam Hades itu. Hades itu alam maut, tapi di sana iblis yang berkuasa dan jiwa-jiwa yang akan menuju kepada neraka itu di situ disiksa. Di sana banyak juga hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menolak nama kudus, hamba-hamba Tuhan yang membelokkan kebenaran, hamba-hamba Tuhan yang diam-diam dia bermain, ya, selingkuh dan lain sebagainya. Mungkin orang nggak lihat, tapi ya penghakiman itu ada. Hamba-hamba Tuhan yang menolak firman. Bahkan Chow Thomas, ibunya itu di neraka, di Hades. Kesalahannya apa? Dia menolak, dia tidak percaya bahwa adanya neraka. Dia pikir Tuhan itu kasih, tidak mungkin dia akan menyediakan neraka bagi manusia. Dia berpikir menurut logika kebenarannya sendiri,
Dia pikir dia benar, seperti kaum, ya, ada kelompok-kelompok disebut saksi-saksi apalah, ya. Mereka berkata tidak ada neraka, ya. Itu bertentangan. Tuhan katakan ada neraka, ya. Maka ketika memang secara manusia orang ini kelihatannya baik, ya sudah sangat rohani, tapi ternyata dia masuk ke situ. Sudah tahu apa? Kesalahannya apa? Dia menganggap Tuhan pendusta. Ya. Dia menganggap Tuhan tidak benar dengan berkata bahwa ada neraka. Ya. Maka dia temukan neraka itu nyata. Ya, jadi kasih dalam Tuhan sampai di sana dulu. Kiranya ini jadi berkat. Inilah yang Tuhan taruhkan di hati saya. Ada visi gereja harus bersatu, kembali kepada kemurnian. Dengan sendirinya gereja akan menjadi satu. Ketika kita beda-beda, tidak sesuai kebenaran dan tidak di dalam tuntunan Roh Kudus yang benar, ya, saudara, kita tidak bisa bersatu. Dan kita akan bersatu di dalam nama kudus. Nama kudus pada zaman Yesua Mesias sebagai Mesias, nama itu dibacakan. Tapi waktu itu memang secara aturan tradisi bahwa nama itu sering diganti dengan Yahweh, Yeshua Hashem atau Adonai. Nama itu ada di semua kitab suci, bahkan sampai hari ini di dalam para Judaism, ya. Mereka ada nama itu, tapi mereka tidak panggil nama itu, tidak baca, ya. Tetapi mereka sebut Hashem Adonai. Jadi jangan berkata bahwa pada zaman Tuhan Yesua bahwa nama itu tidak dikenal. Ada, ya. Dan nama Yesus sebenarnya adalah Yahweh, yaitu Yahshua, ya. Yahshua artinya Yahweh juru selamat. Saudara, kalau Anda tidak memanfaatkan ini, ya, kemungkinan Anda jadi pecundang. Anda akan kalah. Tapi kalau Anda dan kita semua berjuang di dalam nama Yahweh, Anda boleh coba, Anda bergumul, Anda sebut nama itu, Anda tengking pekerjaan setan. Kalau bertengking jangan cuma 1-2 menit, 10 menit. Bertengking sungguh-sungguh sampai merasa memang cukup. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Engkau percaya nama ini berkuasa. Nama ini ada suatu koneksi dengan surga. Ya, ketika engkau mengusir setan, menolak bencana, menolak malapetaka, apapun yang bangkit menghalangi saudara, termasuk yang menghalangi berkat-berkatmu, engkau akan menang. Amin. Jadi saudara, kita memiliki sesuatu yang sangat hebat. Kalau diumpamakan sebagai senjata, itulah senjata terhebat di dunia ini. Anda mengikat iblis dan pergerakannya dengan nama Yahweh, pasti dia terikat. Anda berdoa sungguh-sungguh. Begitu saudara. Karena kita dengan iman menjadi lebih dari pemenang. Sekian kebenaran firman buat kita. Ya, taatilah kebenaran firman dan ingat nama Yahweh itu adalah nama menara kekuatan, sumber kekuatan, bahkan sebagai jaminan keselamatan. Ya, nama ini akan membuat kita jadi pemenang sebagaimana Daud dalam setiap pergumulan menghadapi apapun, dia memakai nama Yahweh. Di dalam nama Yahweh, Besem Yahweh, ya. Begitu saudara. Ketika memanggil ini, saya sarankan jangan memanggil dengan biasa. Panggilan nama ini dengan segenap hati, dengan kekuatanmu, dengan segenap jiwa, dengan kepercayaanmu yang sungguh-sungguh tanpa ragu, ya. Dengan satu penghormatan. Jangan panggil nama ini dengan sembarangan, karena Anda akan jadi berdosa kalau Anda pakai sebagai untuk bercanda dan lain sebagainya. Tidak boleh. Nama ini nama sakral, harus diperlakukan sangat khusus, sangat istimewa, ya. Sangat istimewa. Saudara, begitulah saudara, sebenarnya kita memiliki sesuatu jaminan yang luar biasa di dunia ini, yaitu nama. Dan setiap orang yang memanggil nama Yahweh, dia wajib menghidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jangan sudah memanggil nama kudus tapi hidup sombong, angkuh, arogan. Justru itu tidak akan menjadi berkat. Orang memanggil nama Yahweh harus suci, kudus, rendah hati, ya. Harus, ya, kualitas rohaninya dinampakkan, ya. Harus berusaha, ya. Demikianlah kebenaran firman kita akan praktek pada saat ini, ya. Dalam penyembahan kita akan bergumul bersama-sama untuk segala pergumulan kita. Kita akan memanggil nama Yahweh, kita akan melakukan peperangan, dan kita akan berdoa untuk berkat bagi semua jemaat yang ada.
agar supaya hidup kita benar-benar dilindungi, dikawali oleh Tuhan dan diberkati. Karena untuk berhasil, untuk sukses, sehat, untuk mengalami kelimpahan, itu hak, ya. Itu hak. Tuhan katakan jadilah padamu sesuai dengan iman. Tuhan tidak menciptakan orang untuk susah miskin, tidak. Tuhan ingin kita jadi pemenang, lebih dari pemenang. Kalau lebih dari pemenang berarti sukses dalam segala hal, termasuk dalam hal-hal finansial, itu hak, ya. Nah, itu siapkan iman kita semua saat ini. Kita akan berdoa, ya. Dan kita masuk dalam penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Kita akan menyatu dengan Roh Kudus dan kita akan bergumul bersama-sama di dalam iman dan yakin apa semua pergumulan kita bawa hari ini ada mujizat besar terjadi. Amin. Di dalam nama Yesus Masiah. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan dan doa.